Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Senin 24 Januari 2022 terangkum dalam Sumeko News. Kenaikan harga kedelai sejak sebulan yang lalu mulai dikeluhkan pedagang tahu dan tempe di pasar tradisional Palimo, Palembang. Keuntungan yang diperoleh pedagang berkurang dari biasanya. Kenaikan harga kedelai disebabkan menipisnya persediaan kedelai dan cuaca buruk sehingga mengakibatkan produksi kedelai menurun. Sejak 1 bulan lalu harga kedelai naik dari 10.000 per kilo kini 16.000 per kilo. Dani, salah seorang pedagang tempe di Pasar Palimo, Palembang merasakan imbas dari kenaikan harga kedelai. Keuntungannya mengalami penurunan dari biasa didapatkan. Meskipun harga kedelai naik, Dani tidak mengurangi ukuran tempe dan tahu yang dibuat. Dia juga menjualnya dengan harga normal. Itulah yang kemudian membuat keuntungan yang diperoleh Dani berkurang. Naba, Sumeko TV melaporkan. Harga ayam potong di kota Palembang yang sebelumnya sempat melambung, awal pekan ini mulai turun. Dari 42.000 per kilo sekarang berkisar 35.000 sampai 37.000 per kilo. Pedagang ayam potong di pasar-pasar tradisional di kota Palembang mulai menurunkan harga daging ayam potong. Per kilo dijual 35.000 sampai 37.000 per kilo. Riki, pedagang ayam potong di pasar tradisional Palimo, Palembang kepada sumek.co mengatakan harga ayam potong turun dikarenakan suplai ayam potong mulai banyak. Pasca harga ayam menurun, Riki mengaku penjualan meningkat. Sehari dapat menghabiskan sebanyak 500 kg ayam potong. Sementara itu, Windy Sari, salah seorang pembeli, mengungkapkan masyarakat antusias sekali terhadap harga pangan yang menurun. Setelah minyak goreng, ayam potong juga turun harga. Naba, Sumeko TV melaporkan. Pemprov Sumsel keberatan dengan penghapusan tenaga honorer. Keberatan tersebut telah disampaikan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di Gedung Auditorium Geraha Bina Praja Sumsel Senin 24 Januari. Wakil Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya mengatakan banyak guru honorer dari sekolah swasta yang merasa keberatan karena dimasukkan ke pegawai pemerintah tangan perjanjian kerja dan langsung ditugaskan ke sekolah negeri. Hal itu sangat memberatkan guru honorer di sekolah swasta. Untuk itu Pemprov Sumsel akan membuat surat tertulis dari Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah untuk langsung ditunjukkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diteruskan ke Presiden RI. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Nama mantan Kabiro Hukum Pemprov Sumsel sekaligus Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani kembali disebut-sebut dalam dakwaan kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya yang menjerat terdakwa Ahmad Najib CS. Dalam sidang perdana yang digelar Senin 24 Januari di Pengadilan Tipikor Palembang. Sebagaimana dakwaan, Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani yang kala itu masih menjabat sebagai Kabiro Hukum Pemprov Sumsel. Ardani telah menyatakan bahwa lokasi lahan tempat akan dibangunnya Masjid Raya di Jakabaring sudah clear and clean. Namun pada kenyataannya lahan tersebut bermasalah sehingga harus berurusan dengan gugatan masyarakat ke pengadilan yang menyatakan bahwa benar lahan tersebut adalah milik masyarakat selaku penggugat dan telah berkekuatan hukum tetap. Kasih Penkum Kejati Sumsel Mohradian SHMH mengatakan apa yang disampaikan dalam dakwaan harus dibuktikan dalam persidangan. Disinggung adakah kemungkinan bakal ditetapkan Ardani sebagai tersangka baru dalam lingkaran kasus yang disinyalir merugikan keuangan. Disinggung adakah kemungkinan bakal ditetapkan Ardani sebagai tersangka baru dalam lingkaran kasus yang disinyalir merugikan keuangan negara 116 miliar. Radian menjawab pelugas masih akan melihat perkembangan persidangan. Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Yose Rizal SHMH gelar sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU Kejati Sumsel atas nama terdakwa Ahmad Najib, Launma PL Tobing, Agustinus Antoni serta Loka Sangga Negara.
Keempatnya sebagaimana dakwaan JPU dijerat dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berkenaan dengan kewenangannya. Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut menurut JPU diduga telah merugikan keuangan negara 116 miliar. Usai membacakan dakwaan, para terdakwa yakni Ahmad Najib, Launma PL Tobing, serta Agustinus Antoni dengan didampingi tim penasehat hukumnya masing-masing kompak menyatakan keberatan atas dakwaan. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Jalan Kabupaten di Desa Lebung Bandung, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, saat ini kondisinya rusak parah. Diduga karena adanya angkutan pasir melebihi tonase yang melintas di jalan tersebut. Camat Rantau Alai Yemsi Trisli mengatakan kerusakan jalan tersebut sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Akibat kerusakan ini, aktivitas warga yang melewati jalan tersebut menjadi terganggu. Jalan mulai rusak ini sejak adanya aktivitas tambang pasir sejak 3 bulan lalu. Pihak Kecamatan Rantau Alai sudah pernah menegur pemilik tambang pasir supaya melakukan perbaikan jalan yang rusak sepanjang lebih kurang 50 meter tersebut. Bahkan pihak Kecamatan Rantau Alai juga sudah menyurati penambangan supaya memperbaiki jalan, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Eti, Sumeko TV melaporkan. Alex Gunadi, 36 tahun, warga Jalan Waringin Laut, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang, diringkus unit Opsnal 6 Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Penangkapan berlangsung di Jalan Tanjung Api-Api, Kecamatan Sukarami, Palembang, Ahad 17 Januari sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Satres Narkoba Polrestabes Palembang berhasil mengamankan sabu-sabu seberat 2 kg dari tersangka Alex. Alex mengaku sudah 2 kali menjadi kurir barang haram tersebut. Pertama mendapatkan upah sebesar 10 juta dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup. Menurut Alex, sabu-sabu dibawa dari Pekanbaru dengan menumpangi bus antar kota antar provinsi. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib dan didampingi Kasat Narkoba Kompol Mario Infantri mengatakan penangkapan ini merupakan ungkap kasus kedua terbesar selama menjabat. Sabu-sabu yang berhasil diamankan rencana akan diedarkan di wilayah Palembang. Pelaku sendiri tinggal di kawasan rawan narkoba. Denny, Sumeko TV melaporkan. Tersangka Ebit Alando, 26 tahun, warga desa Ulak Jermun, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Oki, diamankan anggota Satres Narkoba Polres Oki, Jumat 14 Januari, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan di Jalan Raya Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Oki. Penangkapan terhadap Ebit bermula dari informasi warga. Polres Oki mendapat informasi bahwa ada 2 orang dengan mengendari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nopol dari arah SP Padang menuju Pampangan membawa narkoba dalam jumlah besar. Anggota polisi melakukan penghadangan. Sesuai perkiraan saat itu, muncul sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai 2 pria. Kasat Res Narkoba Polres Oki AKP Rahmat Aji Wibowo mengatakan mengetahui ada petugas pria yang duduk di belakang sempat membuang bungkusan sabu ke pinggir jalan. Selanjutnya pria tersebut melarikan diri, tapi langsung dilakukan pengejaran. Pelaku melarikan diri dengan menerobos barisan anggota polisi. Pelaku Ebit Alando berhasil ditangkap petugas sementara rekannya melarikan diri. Sabu yang berhasil diamankan sebanyak 7 bungkus dalam plastik bening dengan berat 70,65 gram, 1 bungkus plastik warna putih dan 1 kotak sabun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Ebit akan disangka dalam pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara, maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.